Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Rizky Ananda Putra dalam channel Gubuk Belajar Sumba. Pada video kali ini dan kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita menjumlahkan pecahan campuran dengan pecahan campuran. Oke, sebelum saya mulai menjelaskan, alangkah lebih baiknya jangan lupa untuk mendukung saya dalam channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like, serta komen jika ada yang perlu disampaikan. Oke, kita langsung saja, saya langsung saja menjelaskan bagaimana cara menjumlahkan pecahan campuran dari 5/2/3 ditambah dengan 3/5/12. Oke, langkah pertama yaitu di sini kita lihat bahwa 5/2/3 ini, jadi kalau misalnya ada A, saya jelaskan A, B per C. Misalnya ini adalah bentuk salah satu pecahan campuran, maka ini sama dengan A plus B per C. Nah, itu sama ya. Dengan demikian dapat dijelaskan juga bahwa 5/2/3 itu sama dengan 5 ditambah dengan 2/3. Nah, seperti itu ya. Begitu juga dengan 3/5/12, maka dapat dipisah menjadi 3 ditambah dengan 5/12. Nah, jadi pecahan campuran itu dapat juga bentuk lainnya seperti ini. Nah, seperti itu ya. Oke, kita langsung saja. Jadi dari bentuk-bentuk ini maka kita dapat pisahkan dia seperti ini. 5 ditambah dengan 2/3 ditambah dengan 3 ditambah dengan 5/12, sehingga kita peroleh di sini 5 tambah 3 kan 8. 8 ditambah dengan 2/3 ditambah dengan 5/12. Nah, sekarang masih ada yang pecahan, kita coba jumlahkan yang pecahan dulu. Jadi ini yang pecahan biasa ya. Jadi 8 ditambah dengan, caranya seperti apa? Kita samakan penyebut. Nah, dalam menyamakan penyebut kita bisa cari dengan kelipatan yang sama, atau kita biasa sebut dengan kelipatan persekutuan terkecil, atau disingkat dengan KPK. Nah, kalau kita lihat 3 dengan 12, maka KPK-nya adalah 12 itu sendiri. Kenapa? Kelipatan dari 3 ada juga 12, dan 12 juga 12 itu sendiri. Nah, jadi kita samakan penyebutnya adalah 12. Oke, sekarang karena penyebutnya kita sudah sepakati 12, sekarang 12, 3 kali berapa yang menghasilkan 12, atau 12 bagi 3 sama dengan 4. Maka di sini 4 kali 4 di atas juga harus dikali 4. Dengan demikian 12 bagi 3 itu 4, hasilnya 4 dikalikan dengan 2. Jadi 4 kali 2 sama dengan 8. Sedangkan 12 bagi 12 itu 1. 1 dikali 5 sama dengan 5. 5. Oke, jadi di sini 8 ditambah dengan 8 tambah 5 itu sama dengan 13/12. Nah, sekarang kita ubah lagi 13 bagi 12 itu berapa? Ternyata 13 bagi 12 itu adalah 1. 1 sisanya 1, karena di sini 13 bagi 12 itu 1. Nah, sisanya selisih antara 13 dengan 12 itu adalah 1, yang ini di sini ditulis ya. Nah, jadi di sini 1/12. Nah, bisa kita tulis juga 8 tambah, ingat pecahan campuran bisa diubah seperti yang ini tadi. Jadi 8 tambah 1 tambah 1/12. Jadi 8 tambah 1 itu 9. 9 tambah 1/12, atau bisa kita tulis seperti 9 1/12. Nah, seperti itu ya. Nah, ini saya menjelaskan pelan-pelan agar dapat dipahami. Namun jika sudah mahir, maka dapat langsung ditulis seperti ini. 5 ditambah dengan 3 ditambah dengan 2/3 ditambah dengan 5/12.
maka sama dengan 8 ditambah dengan per 12, karena di sini 12 bagi 3 itu 4, kali 2 itu 8, 12 bagi 12 itu 1, kali 5 itu 5, jadi 5, jadi sama dengan 8 tambah 13 per 12, maka dapat dilanjutkan dengan seperti ini. Oke, dapat dilanjutkan dengan cara yang ini. Nah, itu untuk cara yang cara satu, kita anggap itu cara satu. Namun bisa juga kita pakai cara yang mengubah menjadi pecahan biasa. Seperti apa? Seperti ini. 5 2/3 ditambah dengan 3 5/12 5/12 itu sama dengan, jadi di sini kita ubah dulu. Cara ubahnya seperti apa? Ingat, cara ubah dari pecahan campuran menjadi pecahan biasa itu seperti ini. Jika A B per C, maka A kali C dulu, ini dikali, baru hasilnya ditambah dengan pembilangnya, ditambah. Ya seperti itu ya, seperti ini. 5 dikali dengan 3, hasilnya akan ada 15. Nah, 15 ini kita tambah dengan 2, kita tambah. Jadi 15 tambah 2 itu hasilnya 17. Jadi kita peroleh 17, sedangkan penyebutnya itu sama 3. Nah, seperti itu ya. Begitu juga di samping, ditambahkan dengan 3 kali 12 itu kan 36. 36 ditambah dengan 5 ditambah dengan 5 itu hasilnya adalah 41. 41 per 12, penyebutnya tetap. Nah, seperti itu ya. Atau kita tulis secara aljabar, jika bentuknya seperti ini, A dikali dengan C, dikali dulu, baru ditambah dengan B, baru per penyebutnya itu tetap, jadi penyebutnya tetap C. Jadi A kali C tambah B per C. Oke, seperti itu ya. Jadi di sini kita samakan penyebut. Karena penyebutnya ini salah satu di sini merupakan kelipatan dari penyebut kawannya, maka di sini kita pakai saja 12. Jadi di sini 12 bagi 3 itu 4. Nah, 4 sekarang 4 dikalikan dengan 17. Nah, sekarang 4 kali 17 itu berapa? Nah, 4 kali 17 itu adalah 68. Jadi di sini 68 ditambah dengan 12 ditambah dengan 12 dibagi dengan 12 itu adalah 1. 1 dikali dengan 41 itu hasilnya adalah 41 itu sendiri. Jadi kita tinggal jumlahkan antara 68 ditambah dengan 41, hasilnya adalah 109. 109 per 12. Oke, di sini kita sudah peroleh 109 per 12. Sekarang kita tinggal bagi 109 per 12 itu berapa? Jadi kalau tidak ada bilangan yang tepat berarti yang mendekati, tapi jangan yang yang lebih. Oke, jadi di sini 109 bagi 12 itu ternyata ada 9 ternyata. 9. Kenapa 9? Karena 9 kali 12 itu adalah 108. Nah, hasil dari 108 ke 109 itu bedanya berapa? Ternyata bedanya 1 per 12, sedangkan penyebutnya ada tetap. Jadi seperti itu ya. Atau begini, 109 dibagi dengan 12. Nah, ini kan hasilnya 9. 9 kali 12 itu berapa? 9 kali 12 kan 108. Asalkan jangan melebihi 109, di bawah 109. Jadi selisihnya 109 dikurangi 108 itu kan 1. Maka di sini 9 1 per 12. Nah, seperti itu ya, 9 1 per 12. Jika kita pakai yang kita biasa sebut dengan pembagian berekor. Nah, seperti itu ya. Oke, sampai di sini gimana? Sudah paham ya?
kita lanjut untuk model soal yang berikutnya. Model soal yang berikutnya itu seperti ini. Jadi penyebutnya itu adalah sama. Penyebutnya sama-sama 7. Bagaimana caranya? Jadi caranya seperti ini. 6 sama dengan 6 tambah 1/7. Kita pakai cara yang pertama dulu, ditambah dengan 4 ditambah dengan 2/7. Jadi yang gampang dulu, yang bilangan bulat dulu yang dioperasikan. Jadi 6 tambah 4 adalah 10. 10 ditambah dengan 1/7 ditambah dengan 2/7. Nah, di sini kan penyebutnya sudah sama. Jadi kita tidak perlu repot-repot untuk samakan penyebut. Kalau penyebutnya sudah sama, berarti tinggal kita operasikan pembilangnya saja. Jadi di sini 10 ditambah dengan 1 tambah 2 adalah 3. 3/7. Jadi hasilnya adalah tinggal kita gabungkan 10 3/7. Oke. Cara yang kedua itu dengan cara kita merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Caranya seperti apa? Jadi 6 1/7 ditambah dengan 4 2/7. Jadi di sini 6 kali 7 itu kan 42. Ini dikalikan dulu, baru hasilnya kita jumlahkan di sini. 6 kali 7 42 ditambah 1 43. 43/7 ditambah dengan sama juga dikalikan 4 kali 7 itu 28 ditambah dengan 2 30. Jadi 30/7. Nah, 43 ditambah 30 itu sama dengan 73. Kenapa dijumlahkan langsung pembilangnya? Karena penyebutnya sudah sama. Jadi kita tidak perlu repot-repot lagi untuk menyamakan penyebut, karena penyebutnya sudah sama-sama 7 ya, seperti itu. Jadi tinggal dijumlahkan pembilangnya. 43 tambah 30 sama dengan 73/7. Nah, 73 dibagi dengan 7 itu hasilnya berapa? Ternyata 10. Karena 10 kali 7 70, mendekati 73, asalkan jangan 11 karena melewati 73, yaitu 77 nanti. Cari yang di bawah 73. Jadi dikurangi hasilnya adalah 3. Nah, di sini hasilnya adalah 10. Yang ini 10 ditulis, sisanya adalah 3 per penyebutnya tetap 7. Nah, seperti itu. Jadi 10 3/7. Oke, kita coba lihat model soal yang berikutnya. Oke, yang ketiga ada 7 1/4 dan 6 1/5. Jadi di sini jika soal yang pertama tadi kedua penyebut salah satunya merupakan bisa dijadikan penyebut, terus soal yang kedua tadi penyebutnya sudah sama, dan soal yang ketiga yang ini penyebutnya kita perlu samakan dan salah satunya tidak ada yang bisa dijadikan penyebut. Caranya apa? Seperti apa? Kita menggunakan KPK seperti itu ya. Nah, sebenarnya cara yang pertama dan kedua juga bisa digunakan KPK, cuman sudah sangat sederhana sehingga tidak perlu repot-repot seperti itu ya. Jadi di soal yang nomor 3 ini baru kita cari menggunakan KPK. Nah, 7 1/4 ditambah dengan 6 1/5 itu bisa kita cari dengan cara yang pertama tadi. 7 1/4 7 tambah Oke, 7 ditambah dengan 1/4 ditambah dengan 6 ditambah dengan 1/5. Nah, di sini 7 tambah 6 itu sudah 13. 13 ditambah dengan 1/4 ditambah dengan 1/5. Nah, di sini. Oke, kita tinggal operasikan yang masih dalam bentuk pecahan. Nah, kita lihat. KPK-nya ini maksudnya seperti apa? KPK itu kelipatan terkecil. Kelipatannya 4 dan kelipatannya 5 kita cari yang sama-sama. Jadi misalnya begini, biar lebih mudahnya KPK itu seperti apa, bisa kita cari dengan menggunakan pohon faktor. Namun di sini yang lebih sederhananya, misalnya kelipatan 4, ada 4
ada 8, ada 12, ada 16, ada 20, 24, ada 28. Pokoknya ini kelipatan 4 semua. Ini ada 32, ada 40, 36 dulu, 36, ada 40, ada 44, ada 48, ada 52 dan seterusnya. Begitu juga dengan 5, ada 5, ada 10, ada 15, ada 20, ada 25, ada 30, ada 35, ada 40, ada 45, ada 50 dan seterusnya. Oke, di sini maksudnya apa? KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Jadi yang maksudnya persekutuan itu adalah yang sama-sama ini. Nah, 20 ini kan sama. Terus kita cari lagi angka yang sama. Misalnya yang ini. Yang ini. Itu juga kan sama. Dan masih banyak lainnya yang sama di setelah angka-angka ini. Jadi yang namanya KPK adalah terkecil. Jadi kita cari yang persekutuannya terkecil. Di sini ada 20, 40, 60 dan seterusnya kan. Jadi kita pilih yang 20 ini. Nah, begitu. Kita pilih yang 20 karena dialah yang paling terkecil. Jadi di sini 13 ditambah dengan, jadi kita langsung samakan penyebutnya adalah 20. 20 bagi 4 kan 5. 5 kali 1 itu 5. 20 bagi 5 kan 4. 4 kali 1 itu kan 4. Nah, ini biasanya kalau kita lihat, kita kali ini kan, kali, terus kita kali silang seperti ini. 4 kali 5 20, 5 kali 1 dan 4 kali 1 sehingga seperti ini. Namun ini kebetulan ya di sini ada beberapa kasus yang memang harus menggunakan KPK biar kita tidak sulit untuk menyederhanakan lagi dia. Oke, jadi di sini 13 ditambah dengan 5 tambah 4 itu 9 per 20 sehingga hasilnya adalah 13, 9 per 20. Nah, seperti ini ya. Atau dengan cara yang berikutnya, ada cara yang biasa seperti tadi, kita ubah dulu ke pecahan biasa. 71 per 4 ditambah dengan 61 per 5 itu sama dengan 7 kali 4 28 tambah 1 itu 29 per 4 ditambah dengan 6 kali 5 itu 30 tambah 1 31 per 5. Jadi di sini kita perlu samakan penyebutnya itu 20 tadi. 20 bagi 4 20 bagi 4 itu hasilnya adalah 5 dikali dengan 29. Jadi 5 dikali dengan 29 itu adalah 145. Jadi 145 ditambah dengan 20 dibagi dengan 5 itu hasilnya 4 dikali dengan 31 itu sama dengan 124. Oke, jadi di sini kita tinggal jumlahkan antara 145 ditambah dengan 124. Hasilnya adalah 269 per 20. Jadi 269 dibagi dengan 20 itu hasilnya adalah 13. Sisanya adalah 9 per 20. Kenapa? Karena kalau kita mencari dengan pembagian berekor seperti ini, 269 bagi 20 bagi 26 bagi 20 itu 1 kali 20 kan 20 per 26 kurang 20 itu sisa 6 turun 9. 69 bagi 20 itu kan 3 kali 20 itu kan 60. Jadi sisanya 9. Nah, tidak ada lagi. Nah, sisanya kan 9, hasilnya kan 13. Jadi 13 9 per 20. 13 9 per 20. Seperti itu ya. Oke, sampai di sini gimana? Sudah paham? Jika sudah paham, kita coba cari bagaimana yang tadi kasusnya 4 kali 5 tinggal dikali silang. Nah, ada yang bisa semua bisa seperti ini, tapi takutnya nanti akan sulit
di penyederhanaannya. Contohnya seperti ini. Jadi contohnya seperti ini, misalnya ada soal 6 4/9 ditambah dengan 7/15. Jadi kalau kita pakai cara yang pertama tadi, jadi 6 ditambah dengan 4/9 ditambah dengan 7 ditambah dengan 7/15. Itu kan hasilnya kita bisa tahu 6 tambah 7 itu kan 13. Tinggal ditambah dengan 4/9 ditambah dengan 7/15. Oke, 7/15. Nah, di sini perlu kita ketahui bahwa yang dibilang tadi bahwa tidak bisa langsung penyebut kali penyebut, sebenarnya bisa, tapi itu akan merepotkan kita karena hasil akhirnya belum tentu yang paling sederhana seperti itu. Jadi misalnya kita kalikan antara yang ini, kita coba operasikan ke sini, 4/9 ditambah dengan 7/15. Kalau kita operasikan 9 dikali 15, nah jadi di sini kita langsung 9 kali 15 itu kan hasilnya 135 kan. Jadi kita langsung dapat penyebutnya 135. Nah seperti itu. Sehingga kita perlu bagi lagi 9, tidak perlu bagi seperti ini, tinggal kali silang saja seperti itu. Nah kalau langsung kali penyebut dengan penyebut, berarti langsung kali silang. 15 kali 4 itu kan 60, ditambah dengan 9 dikali 7 silang, 9 kali 7 itu 63, sehingga hasilnya adalah 123 bagi dengan 135. Nah seperti itu. Jadi hasilnya adalah 123/135. Nah kita kan tidak tahu ini 123/135 itu dapat disederhanakan atau tidak sih. Nah seperti itu kan, ternyata masih bisa disederhanakan. 123 itu per 135 itu bisa disederhanakan menjadi 41/45. 41/45. Caranya seperti apa? Jadi kedua ruas kita sama-sama bagi dengan 3. Jadi 123 bagi 3 itu hasilnya adalah 41. Sedangkan 135 dibagi dengan 3 itu hasilnya adalah 45. Nah ini yang saya bilang tadi, kita belum tentu dapat hasil yang paling sederhana. Ternyata inilah yang paling sederhana, 41/45. Namun di sini kalau kita menggunakan KPK, itu sudah pastinya kita mendapatkan hasil yang paling sederhana seperti itu. Misalnya seperti ini, 13 ditambah dengan jadi kita menggunakan KPK antara 9 dan 15. KPK itu bisa kita cari dengan berbagai macam cara ya. Bisa dengan cara tabel, bisa dengan cara point factor. Itu sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya cara mencari KPK. Oke, di sini saya menjelaskan sedikit saja cara mencari KPK yang paling sederhana itu kan dengan cara mendaftarkan anggotanya. Anggota kelipatan dari 9, 18, 27, ada 36, ada 45, ada 54 dan seterusnya. Sedangkan 15 kan 15, 30, 45. Nah, ternyata di sini kita sudah dapat persekutuan terkecilnya adalah 45 seperti itu. Nah, ini dengan cara mendaftarkan anggotanya. Beda lagi dengan cara point factor. 9 itu kan point factor, faktorisasi prima maksudnya. Jadi point faktornya itu 9 kan 3 kali 3. Jadi faktorisasi primanya adalah 3 pangkat 2 atau 5 dengan 15 itu dari 3 kali 5. Nah, seperti itu. Ternyata ada 3 dengan 5 sehingga di sini 3 kali 5. Nah, sehingga di sini ada 3 pangkat 2, 3 kali 5. 3 dengan 3 ya menang yang pangkat tinggi kalau mencari KPK, sehingga di sini 5-nya sendiri pastinya tidak ada lawan, sehingga
langsung dikalikan antara 3 pangkat 2 kali 5. Jadi 3 pangkat 2 itu adalah 9 kali 5 sama dengan 45. Nah, ini dengan faktorisasi prima caranya. Jadi kita sudah tahu bahwa penyebut KPK-nya itu kita KPK antara 9 dan 15 itu adalah 45. Oke. 45. Kita samakan penyebut dengan cara KPK ya. Jadi 45 bagi 9 itu adalah 5 ditambah dengan 45. Maaf, hasilnya itu 5, tapi kita perlu kalikan lagi dengan pembilangnya tadi. Kita lupa mengalikan lagi dengan pembilangnya. Jadi 45 bagi 9 itu adalah 5 kali 4 itu 20. Nah, 45 dibagi lagi dengan 15 itu adalah 3, dikali lagi dengan 7, 3 kali 7 adalah 21. Sehingga di sini 13 ditambah dengan hasil dari 20 tambah 21 itu adalah 41 per 45. Nah, sama kan? Di sini juga 41 per 45, di sini juga 41 per 45. Ternyata di sini lebih simpel kan? Sudah dalam bentuk yang paling sederhana seperti itu. Jadi hasilnya adalah 1341 per 45. Nah, seperti ini. Jadi sudah paham kan? Alangkah lebih baiknya kita menggunakan menyamakan penyebut dengan cara mencari KPK-nya, biar hasilnya itu langsung ke hasil yang paling sederhana seperti itu. Oke, sampai di sini dulu. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe jika belum subscribe, dan terus dukung channel saya Gubuk Belajar Sumba agar saya lebih bersemangat lagi untuk menyebarkan cara-cara yang mudah dipahami untuk kalian untuk mempelajari matematik. Oke, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat, dan jangan lupa untuk semangat belajar di rumah.